Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang web design. Dalam perancangan website terdapat 4 tahapan. Yang pertama, dalam tahapan perancangan website itu ada perancangan isi. Nah, perancangan isi itu berisi tentang informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau pengunjung website kita. Contohnya, misalnya kita membuat halaman website sekolah. Nah, kita mau membuat promosi untuk sekolah, berarti isinya itu tentang bagaimana fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan ekskulnya apa saja, kurikulumnya yang digunakan apa. Nah, kemudian ada target audiens dan rentang usia target. Nah, kita mau menunjukkan website itu untuk anak-anak kah, untuk orang tua kah? Contohnya website jual beli. Nah, kalau jual beli itu kan tidak mungkin untuk balita. Nah, pasti antara usia remaja sampai usia lanjut begitu ya. Jadi yang sudah bisa menggunakan gadget begitu. Nah, jadi dalam tahapan perancangan isi ini, kamu harus menentukan informasi apa, target audiensnya siapa, dan rentang usia targetnya berapa. Nah, selanjutnya ada perancangan situs. Perancangan situs ini berkaitan dengan struktur yang kita gunakan untuk halaman kita. Jadi ada struktur linier, hierarki, bebas, dan gabungan. Biasanya struktur itu digunakan struktur gabungan. Dalam struktur gabungan itu ada gabungan bebas dan hierarki. Nah, di gabungan bebas dan hierarki itu kamu bisa masuk ke dalam satu halaman, ke halaman yang lain dengan topik yang bertingkat. Contohnya topik jual beli, dalam jual beli di Lazada, contohnya begini, ada fashion wanita, kemudian ada pilihannya lagi ya, misalnya contohnya ini ada sepatu wanita, kamu masuk lagi bisa pilih. Nah, ini contoh untuk yang hierarki. Kemudian kalau bebas, contohnya ketika kita berada di halaman sepatu heels, kita mau kembali lagi di halaman home itu juga bisa. Jadi kamu bebas bergerak ke segala arah ya. Jadi tadi ada struktur linier dari halaman ke halaman lain, kemudian ada struktur hierarki dan juga bebas serta gabungan. Gabungan biasanya digunakan supaya kamu bisa membuat tampilan website lebih dinamis. Perancangan yang ketiga adalah perancangan halaman berkaitan tentang konsistensi dan navigasi. Dalam konsistensi ini, ketika kita membuat website, websitenya harus konsisten. Jadi ketika saya misalnya klik halaman pencarian sepatu, ya yang muncul sepatu-sepatu, bukan baju begitu. Kalau misalnya saya pilih halaman login, ya yang muncul form login. Begitu juga untuk navigasinya. Jadi setiap tombol dan link navigasi itu harus menunjukkan ke halaman yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya pengunjungnya tidak bingung. Di perancangan yang keempat ada perancangan tata letak atau layout design. Berkaitan dengan elemen multimedia, ada grafik, animasi, font, jadi bagaimana font style-nya, font size-nya, kemudian background-nya. Nah, hal ini juga berpengaruh pada efisiensi dari website-nya. Kalau website itu terlalu lama loading, jelas pengunjung bakalan jenuh menunggu waktu loadingnya. Jadi kamu harus menyesuaikan bahwa perancangan website itu websitenya dapat dibuka di semua web browser dengan cepat ya, loadingnya cepat, tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Nah, yang terakhir ada contoh desain layout-nya secara garis besar. Desain layout itu ada header, sidebar, konten, dan footer. Header itu isinya tentang logo perusahaan atau nama perusahaan. Di bawahnya biasanya ada menu bar, tapi menu bar juga bisa berada di bagian sidebar. Sidebar biasanya berisi tentang kolom pencarian atau headline news. Nah, di bagian tengahnya itu ada konten atau isi dari halaman itu apa. Misalnya halaman home ada selamat datang di website kami, seperti itu. Jadi konten itu isinya. Nah, yang terakhir ada footer. Footer itu berisi tentang
tahun produksi dan juga siapa yang memproduksi. Sebenarnya bukan cuma tahun produksi ya, jadi ketika kamu memperbarui website kamu, menunjukkan tahun pembaruannya, kemudian siapa yang membuat. Oke, terima kasih.